Itu sudah ada rekamannya, sudah saya share lebih dulu ya. Mungkin ada yang belum lihat, silakan bisa dilihat keterangan saya untuk rekaman yang panjenengan kerjakan malam ini. Itu saya pelan-pelan sekali, tidak terlalu buru-buru, sehingga insya Allah mudah sekali untuk diikuti ya. Jadi bisa dilihat nanti rekamannya. Kemudian malam ini kita langsung lanjutkan eh, untuk pembahasan TWK ya. Jadi yang semalam yang saya belum sempat memberikan pembahasan untuk soal-soalnya, malam ini kita bahas untuk materi dan konsep-konsep belajar TWK sudah saya sampaikan dan bisa dilihat di rekamannya. Oke. Termasuk juga TIU malam ini sudah ya. Kalau untuk TIU pendalaman belum tuntas, baru kurang lebih 9 nomor yang saya share yang ada rekamannya itu. Jadi TIU yang pakai tryout itu baru 9 nomor yang sudah dibahas yang ada di grup pertemuan. Selain malam ini masih ada hari Sabtu, 2 kali pertemuan, jadi masih bisa untuk kita bahas semua. Oke ya, coba kita buka untuk soal TWK yang sempat ikut mengerjakan tryout ya. Kita buka ya, ini ya. Oke, untuk soal TWK mulai setelah TIU ya, nomor 35, nomor 1 untuk soal TWK. Oke, yuk coba untuk soal TWK kita bahas cepat saja. Mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan TIU yang kemarin diterapkan ya, yang pendalaman tentang kalimat apa namanya? Perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan 5 pola soal ya. Oke, untuk nomor 1, seperti yang semalam saya jelaskan panjang lebar tentang bab nasionalisme. Jadi kalau kita bicara nasionalisme, sering kita temui ada apa namanya pengertian atau pemahaman tentang bela negara, nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air. Ada 4 hal yang kita harus bisa bedakan keempat itu. Bab tentang nasionalisme, implementasinya itu kadang-kadang narasi cerita diarahkan ke patriot atau bela negara atau cinta tanah air atau nasionalisme itu sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang nation atau faham, jadi nasionalisme itu sebetulnya suatu faham yang menunjukkan bahwa kita itu bangga terhadap bangsa Indonesia dan ditandai dengan apa namanya simbol negara. Jadi ada simbol negara yang dilibatkan di sana. Simbol negara yang diakui oleh bangsa Indonesia itu ada beberapa ya. Ada bahasa, ada bendera, ya. Itu termasuk simbol negara. Ada beberapa ya untuk simbol negara. Jadi coba dicek lagi bahannya ada yang sudah saya bahas tadi malam ya. Jadi kalau simbol negara itu dimunculkan di dalam narasi soal, maka itu bagian dari implementasi nasionalisme. Jadi jika sekedar bangga saja dan ditandai dengan simbol negara, misal nih saya bangga ini kalau juara Olimpiade sehingga pada saat menerima hadiah saya mengangkat bendera. Poin penekanan di soal ditekankan pada benderanya, bukan pada perjuangan untuk meraih kemenangannya, bukan, tetapi benderanya. Maka itu adalah implementasi dari nasionalisme. Gitu ya. Oke. Nah, untuk yang ini menggunakan produk dalam negeri. Ini salah satu wujud dari
sebetulnya adalah cinta tanah air. Anita lebih senang menggunakan produk dalam negeri, wujud dari cinta tanah air. Cuman di sini tidak ada opsi cinta tanah air, sehingga yang ada adalah nasionalisme. Bangga terhadap produk dalam negeri. Sebetulnya kurang kurang sip untuk soal nomor satu ini ya, arahnya kemana, sebetulnya kurang sip. Tapi karena nggak ada pilihan lain dan yang lain itu tidak lebih benar, maka menurut saya B yang paling dekat dengan rasa cinta tanah air. Itu. Karena patriot jelas tidak mungkin. Ya, bela negara itu ada perbedaan dengan cinta tanah air. Ada kaitannya dengan produk dalam negeri, tapi kadang-kadang itu implementasi dari bela negara. Contohnya apa? Ketika kita tidak sekedar menggunakan produk dalam negeri, tetapi untuk membangkitkan perekonomian, maka kita membeli dan menggunakan, ya, membeli dan menggunakan produk-produk dalam negeri atau toko-toko yang notabene lokal, bukan toko-toko yang notabene dari luar negeri. Atau beli makanan yang di pinggir-pinggir jalan, atau beli makanan yang di pasar-pasar tradisional, maka itu bagian dari menggerakkan perekonomian bangsa secara lokal dan itu wujud dari bela negara, bukan lagi cinta tanah air. Ketika hanya memakai saja, maka itu lebih ke cinta tanah air, gitu ya. Oke, lanjut. Nomor dua, berikut yang merasakan faktor pendorong tumbuhnya rasa nasional. Faktor pendorong. Jadi kalau kita bicara faktor pendorong, pada saat zamannya itu pertama kali muncul rasa kebangsaan yang sebelumnya itu masih sifatnya kedaerahan. Banyak pergerakan-pergerakan yang sifatnya hanya kedaerahan. Yaitu contohnya Jong Java, Jong Sumatera, Jong Aceh. Itu sifat-sifat masih kedaerahan. Terus kemudian tumbuh rasa nasionalisme itu pertama kali karena ini pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia itu telah muncul. Jadi munculnya banyak kaum intelektual di situ ditandai sebagai faktor pendorong internal tumbuhnya nasionalisme. Gitu ya. Kemudian nomor tiga, nah ini narasinya sangat panjang. Ini arahnya kemana soal ini? Arahnya soal ini sebetulnya kita bisa cek bahwa ada poin-poin yang menjadi penegas, di mana ada kaum elit di sini, kaum elit, artinya kaum elit kaitannya dengan pendidikan ya, pendidikan. Kemudian ada poin penduduk pribumi ya, kemudian ada poin tentang kesempatan yang istimewa bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Jadi jelas bahwa narasi soal yang panjang ini itu arahnya ke masalah pendidikan. Nah, di sini semuanya masalah pendidikan. Cuman apa yang paling dominan dalam menunjukkan bahwa semangat nasionalisme kaum pelajar saat itu dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan didasarkan pada. Jadi pada saat itu corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Artinya memang tidak untuk semua, hanya untuk kaum-kaum elit saja. Sehingga disitulah sebagai penumbuh semangat yang luar biasa untuk membangun pendidikan dalam skala nasional. Harapannya pendidikan tidak hanya untuk kaum elit, sedikit dari orang-orang yang mungkin dia dekat dengan penjajah, mungkin. Jadi harapannya adalah corak pendidikan latar belakang barat dan terbatas itu tidak lagi terjadi. Begitu ya. Jadi arah pertanyaannya ke sana. Oke. Kemudian untuk nomor 4, nah ini sangat mudah ya.
Saya kira ini semuanya mungkin tidak sulit ya. Jadi rasa nasionalisme itu bisa pudar ketika makna dari nasionalisme itu hanya dimaknai melawan penjajah saja atau perjuangan secara fisik saja. Itu. Kenapa? Ya karena saat ini sudah tidak ada lagi penjajahan yang sifatnya fisik. Maka lama-kelamaan akan pudar kalau generasi muda itu memahaminya hanya sebatas perjuangan fisik. Itu ya, arahnya ke sana. Jadi jawabannya ini. Oke, jadi nalar itu nomor 4. Kemudian nomor 5, perilaku yang ditunjukkan, menunjukkan perilaku apa? Sebagai seorang nelayan mengecat perahunya dengan corak batik. Nah, ini lagi-lagi ada yang ditunjukkan bahwa di situ ada ciri khas bangsa Indonesia. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati. Ini masuk nasionalisme atau cinta tanah air. Ini banyak perdebatan ya, banyak perdebatan. Ada yang membahas ini cinta tanah air, ada yang membahas ini nasionalisme. Kalau menurut saya, apa yang sudah menjadi suatu kesepakatan bahwa hal itu menjadikan simbol atau identitas nasional secara resmi, maka itu adalah nasionalisme. Jadi batik ini diakui sebagai sebuah identitas bangsa, sehingga ada rasa bangga ketika mengecat batik itu. Jadi ini jawabannya yang nasionalisme. Hati-hati ya, ada yang cinta tanah air, ada yang membahas cinta tanah air, hati-hati. Jadi kita harus tahu beberapa macam yang itu sudah diakui sebagai sebuah simbol negara atau identitas. Nanti ada filenya, saya berikan apa saja yang dikategorikan identitas sebuah bangsa. Gitu ya, hati-hati. Kemudian nomor 6, kondisi masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku, ini jelas ya. Kalau kita bicara tentang kalimat etno, berarti etnis. Etnis artinya budaya. Jadi, eh, clue-nya sudah diberikan di soal nomor 6 itu ya. Oke, lanjut. Nomor 7 ya. Survei penilaian integritas. Integritas. Ya. Kalau pertanyaannya manfaat dilakukan survei, sementara survei integritas itu dengan tujuan adalah terkait dengan masalah korupsi ya. Anti korupsi, transparan, akuntabel, dan lain-lain. Artinya manfaatnya adalah untuk mencegah, untuk mencegah. Jadi mencegah dalam hal ini yang menghindari tidak sampai terjadi itu. Oke ya. Kalau yang lain saya kira tidak spesifik ke arah korupsi. Jadi opsi A, B, C, dan E itu tidak spesifik ke arah korupsi. Padahal di sini sudah ada clue-nya bahwa di sini ada anti korupsi. Gitu ya. Oke. Jadi poinnya ada penekanan secara spesifik. Nah, soal TWK model-model kayak gini banyak. Yang sifatnya umum, benar, bagus, cocok, juga bagian dari integritas, termasuk B, termasuk A, termasuk E, itu bagian dari integritas. Ada tanggung jawab di sana, ada karakter di sana. Tetapi yang spesifik sesuai dengan konteks soal, itu yang paling tepat. Itulah TWK rasa TKP. Jadi ada soal TWK tapi rasa TKP, artinya mana yang paling tepat, paling spesifik dengan narasi soal yang dikasih tekanan. Oke, kemudian nomor 8. Ini implementasi terhadap nilai-nilai dari integritas. Ya. Jelas ya, kalau ini sangat mudah ya. Poinnya adalah bahwa dia memberikan suatu apa namanya pertanyaan kepada peserta, memberikan minta masukan pendapat. Artinya sikap tersebut adalah sikap yang demokratis. Demokratis ya. Kemudian nomor 9,
Setiap pegawai harus membuka diri terhadap hak masyarakat, memberikan informasi yang jujur, benar, dan tidak diskriminatif terhadap karena menurut asas. Nah, ini kalau kaitannya dengan jujur, benar, dan tidak diskriminatif, jujur ada kaitannya dengan keterbukaan, ya keterbukaan. Ya. Jadi nalar juga itu nomor 9, tidak perlu hafalan karena proporsional itu artinya sesuai ya, efektif tidak masuk ke dalam jujur dan apa benar ya, tidak. Tertib juga tidak masuk tapi masuk dalam disiplin. Artinya yang paling dekat ya keterbukaan. Kadang-kadang kalau tidak tahu itu nyocok-nyocokan itu seperti itu. Kemudian sikap yang mencerminkan satu pikiran, pengetahuan dan perkataan dan perilaku. Jelas ya? Itu artinya adalah suatu kejujuran. Artinya apa yang ada di dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan itu cocok. Kemudian nomor 11, ini adalah belajar tentang integritas ya, bab tentang integritas. Jadi ada banyak nilai-nilai integritas yang sudah saya share di file yang tadi pagi ya, saya share semua, tinggal dibaca di situ ada. Kemudian berikut yang termasuk perilaku kolusi yang harus dihindari. Nah, ini mudah sekali. Kolusi itu namanya suatu kerjasama dalam suatu kelompok ya, untuk mementingkan kepentingan kelompoknya demi memperkaya diri. Ini kong kali kong. Ini ya, kong kali kong. Ini spesifik sekali ya. Kemudian nomor 12, tindakan yang dilakukan, tindakan apa? Nah, masalahnya itu ya. Tindakan yang dilakukan Kasnan. Maka fokuslah Kasnan ngapain. Begitu. Kasnan ngapain di sini? Kasnan memiliki peran penghilangan tujuh kata dengan kewajiban menjalankan syariah. Oke, ya. Jadi ini ternyata di sini. Oleh karena itu, Kasman berupaya membujuk tokoh Islam untuk menghilangkan 7 kata. Membujuk, membujuk ya. Artinya dia sebagai apa ya, penjembatan bahwa ada rasa ingin tidak terjadi perpecahan. Jadi ada rasa ingin tidak terjadi perpecahan. Berarti Kasnan sebagai anggota PPKI dilandasi dengan semangat persatuan. Ini ya. Jadi poinnya di situ yang paling kena terhadap narasi soal itu. Kenapa? Karena narasi soal itu muncul perubahan perubahan kalimat syariat Islam itu hilang karena banyak tuntutan dari berbagai suku, agama, budaya, harapannya supaya tidak terjadi perpecahan. Kan begitu. Jadi rasa tanggung jawab sebagai anggota, siapa yang jadi anggota Kasnam tadi, untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Begitu. Yang lain bagus, profesionalisme dalam menjalankan tugas bagus, tetapi tidak spesifik tujuan yang terkait dengan konteks kalimat, di mana konteksnya adalah penghilangan kata, menghilangkan kata, menjalankan syariat Islam, itu ya. Oke. Kemudian 13. Berikut yang merupakan ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara yang bukan negara. Tetapi kecuali di sini, hati-hati ada kata kecuali. Ancaman yang bukan negara artinya ancaman yang non-tradisional. Artinya ya ancaman yang bukan berupa fisik atau perang, ibaratnya begitu ya. Jadi yang dikatakan ancaman tradisional artinya ancaman fisik, ancaman yang nyata, perang secara langsung. Contohnya agresi militer, ini ancaman tradisional. Ancaman tradisional. Kemudian yang ditanyakan ini adalah yang bukan. Yang bukan. Artinya yang non-tradisional, tapi kecuali, berarti jawabannya ini. Karena
Yang bukan negara itu contohnya penyelundupan. Ini tidak langsung bahwa itu sebuah ancaman dari negara ingin ngajak perang, ibaratnya begitu. Jadi kata-kata tradisi itu artinya kebiasaan. Kebiasaan ancaman itu berupa perang secara langsung, agresi militer, perang, dan lain-lain. Begitu. Tetapi non-tradisi berarti tidak biasa. Yang tidak biasa sebagai sebuah ancaman adalah penyelundupan, perdagangan anak, narkotika. Ini tidak langsung maksudnya, tetapi merupakan ancaman. Cuman bukan ancaman yang sifatnya tradisi. Begitu ya. Jadi harus paham ini, karena kecuali maka jawabannya. Oke, nomor 14. Nah, 14 ini mudah. Ini bab tentang bela negara. Bela negara itu kadang-kadang sifatnya sebagai pendidikan warga negara. Ada yang wajib, ada yang sebagai profesi. Ini. Jadi ada tiga hal ya. Ada tiga hal yang paling sering keluar. Dan ini jelas ya, sebagai profesi. Karena di sini ada profesi petani, nelayan, tim SAR, PMI, dia semuanya itu masing-masing punya tugas. Artinya itu bela negara atau pengabdian sesuai dengan profesi. Ya, itu ada di apa materi bab tentang bela negara yang saya share ya di grup. Oke. Kemudian untuk nomor berikutnya, serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain. Nah, ini gampang ya, jelas. Sangat mudah sekali, ini pasti agresi. Pengertian aja. 16, berikut yang bukan merupakan upaya pembelaan secara positif. Bukan positif, ya. Kalau bukan positif, gampang ya. Biasanya mencari hal yang kecuali itu lebih mudah. Artinya bukan yang positif ya. Mendorong persetujuan ini kan negatif sekali ya. Tentunya nggak mungkin lah kalau nggak jawab itu karena itu yang paling negatif. Tidak ada positifnya sama sekali. Kalau yang E, mencari kelemahan, itu juga ini mengganggu kita ya. Mengganggu pikiran kita bahwa itu juga bisa jadi jawabannya. Berikut bukan merupakan upaya pembelaan negara secara positif. Bukan merupakan upaya pembelaan negara. Mendorong persetujuan mencari kelemahan bangsa lain. Cuman yang paling dekat ini ya, yang paling sesuai dengan konteks. Oke. Kemudian nomor 17, contoh perwujudan bela negara di lingkungan masyarakat, kecuali. Lagi-lagi kalau kecuali nggak terlalu sulit ya. Contoh perwujudan bela negara. Jadi sudah jelas bahwa aksi A, aksi B, aksi C, dan aksi E itu semuanya ada kaitannya dengan keamanan masyarakat, ketentraman masyarakat. Artinya yang tidak ada kaitannya dengan kelompok menjadi tenang, tentram, ya itu berarti yang bukan kan begitu. Ini kan untuk secara pribadi ya. Oke. Jadi nalarnya di situ. Nalarnya di situ. Walaupun kerja keras untuk kebutuhan hidup juga bagus, tidak ada hal yang negatif. Betul. Cuman poinnya adalah wujud bela negara di lingkungan masyarakat. Nomor 18. Nah, ini sulit. Nah, soal kayak gini lumayan sulit ya. Cuman kita harus tahu poinnya di mana sehingga kita bisa memaknai bahwa itu adalah nilai-nilai dari bela negara. Jadi di file yang saya berikan berupa PPT yang ada di grup sudah saya share. Nilai-nilai bela negara itu ada beberapa hal ya. Ada 5 hal. 5 hal itu semuanya ada di sini ya. Semuanya ada di sini. Sadar berbangsa bernegara ada. Awal rela berkorban ada semua itu. Lima-limanya itu. Nah ini yang mana? Penekanannya di mana ini? Penekanannya ternyata ada tanah yang ada di pribumi yang digarap sektor pertanian, beberapa kali sektor pertanian. Oke, okay. Nah, jelas ya.
Jadi kalau menyebutkan suatu wilayah, maka itu adalah wujud dari rasa cinta tanah air. Jadi kalau ini ya, kalau memunculkan pembelaan terhadap suatu wilayah, maka itu wujud dari rasa cinta tanah air. Kalau berbangsa dan bernegara, namanya aja berbangsa, bersuku-suku, berbudaya. Artinya kalau ada narasi soal yang memunculkan tentang beraneka ragamnya budaya, maka itu adalah nilai bela negara yang sadar berbangsa dan bernegara. Kalau setia Pancasila jelas ideologinya dipertahankan pada narasi soal tersebut. Jadi di sini tidak menyebut sama sekali tentang Pancasila. Kemudian punya kemampuan awal bela negara ini kaitannya dengan fisik dan mentalnya. Fisik dan mentalnya. Biasanya narasi soalnya itu diarahkan ke menjadi TNI, Polri, atau komponen cadangan, itu perlu diseleksi dengan fisik dan mentalnya. Kemudian rela berkorban ini kaitannya dengan patriot ya. Kalau dia melakukan sesuatu yang melebihi kepentingan pribadinya di dalam narasi soal tersebut, maka itu kategori nilai bela negara rela berkorban. Oke? Jadi soal tersebut adalah rasa cinta tanah air. Kemudian 19. Nah, ini sesuatu yang kita tidak tahu, teori banget ya. Ya tidak bisa sih tidak terlalu bermasalah. Ya. Cuman ini masalahnya hukum ya. Nah, ini jelas ini teoritis banget ya. Ini nggak terlalu penting untuk apa namanya benar. Tidak terlalu penting untuk benar karena modul soal ini nggak keluar ya. Modul soal ini nggak keluar. Oke ya, nggak keluar soal kayak gitu. Kemudian nomor 20 teks proklamasi mengenai tentang, nah, paragraf kedua, Muhammad Hatta mengusulkan tentang apa. Nah, kita harus hafal teks proklamasi itu apa. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Nah, itu kelanjutannya kan ada poin-poinnya. Di paragraf satu apa, paragraf 2 apa. Kalau paragraf 2 itu kan tentang hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. Nah, itu kan berarti pengalian kekuasaan. Jadi kalau nggak hafal ya nggak bisa. Gitu. Maka eh, terkait dengan perjuangan bangsa ya proklamasi itu salah satunya. Terkait dengan UUD 45 sejarahnya ya terkait dengan masalah apa namanya proses proses perubahan-perubahan UUD 45. Kemudian contohnya apa ya UUD 45 itu kan berubah berkali-kali ya. Ya, UUD 45 tahun 45, UUD tahun 50 UUD sementara, UUD tahun 59 ada dekret presiden kembali ke UUD 45 lagi. Kemudian UUD 45 juga dilakukan amandemen sampai 4 kali mulai tahun 99. Maksudnya sejarah yang kaitannya dengan pilar negara itu harus tahu. Karena pilar negara di mana ada UUD 45, ada apa namanya Pancasila, ada NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, empat pilar negara itu, terutama dua, Pancasila dan UUD 45 harus dibaca sejarahnya. Karena sering soal-soal itu nalarnya menarik dari hafalan sejarah. Oke, 21. PPKI menggelar sidang ini, hasil keputusan sidang tersebut apa? Nah, ini hafalan banget memang. Cuman, kita kalau membaca sejarah bahwa tanggal 18 Agustus, itu kan artinya tanggal setelah 17 Agustus. Tanggal 17 Agustus itu kan berarti kemerdekaan ya, kemerdekaan. Artinya setelah merdeka ngapain? Logika-logika dalam menghafal, logika dalam menjawab, itu bisa dikaitkan dengan bacaan sejarah. Oh iya, 17 Agustus proklamasi. Ya. Habis proklamasi kan harus punya apa yang dipakai untuk mengatur negara ini. Artinya harus ada tata pemerintahan, ada tata kelola, dan itu implementasinya tidak cukup dengan Pancasila, tidak cukup. Tidak cukup. Harus dituangkan sila-sila itu dalam Undang-Undang Dasar 45.
Jadi tanggal 18 Agustus itu mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Begitu. Jadi poinnya di situ. Kemudian nomor 22, nah ini juga ya. Atas usaha Soekarno orang bergabung dalam ini dirikan partai bernama. Nah ini juga nggak terlalu ini ya. Tetapi kita harus tahu bahwa kalau kita baca sejarah, apa yang terjadi pada saat 1928? Pada tahun 1928 itu masa pergerakan bangsa Indonesia. Pertama kali munculnya pergerakan bangsa Indonesia yang ditandai dengan Budi Utomo. Oleh karena itu, ada kaitannya ini dengan Budi Utomo atau tidak? Kalau ini bukan 1928, ya berarti bukan Budi Utomo, kan begitu. Tetapi saat itulah awal kali pergerakan nasional itu terjadi. Ya otomatis Perserikatan Nasional Indonesia ini, PNI ini. Tetapi ini hafalan ya, hafalan. Setidaknya kita tidak menjawab Budi Utomo, maksud saya begitu. Jadi tahun-tahunnya itu di. Tapi ini saya lagi soal-soal kayak gini, ini untuk paket kali ini menurut saya tidak 90% lebih kualitas soalnya nalar tidak. Jadi ada sebagian hafalan, ada sebagian nalar. Kenapa kadang-kadang kita mengerjakan soal paket yang model begini supaya panjenengan introspeksi bahwa wawasan kebangsaannya kurang, butuh bacaan. Karena kita tidak bisa menjamin bahwa besok itu nol kemungkinan tidak ada soal hafalan sama sekali. Tidak bisa menjamin. Karena setiap tahun selalu saja ada satu minimal, itu soal itu kaitannya dengan sejarah. Ada. Jadi mumpung masih panjang, tapi kalau sudah dekat dengan ujian, sudah tidak masanya lagi belajar-belajar bacaan yang di luar belajar soal nalar. Tidak lagi. Jadi kalau seperti ini lewati aja nggak bisa, nggak masalah, nggak penting bisa. Kalau sudah dekat dengan ujian, langsung ke soal-soal yang TWK yang nuansanya adalah semuanya soal narasi cerita, implementasi, dan butuh penalaran yang kuat. Begitu ya. Oke, dan lanjut nomor 23, syarat-syarat menjadi anggota PBB. Nah, ini juga tidak ini ya. Oh, kecuali kan ya. Kalau kecuali biasanya bonus ya. Kalau kecuali. Ya jelas ya yang tidak masuk akal kan ini. Saya lagi ini TWK-nya kurang ini. Saya hanya sesekali untuk ngasih ini ya. Biasanya saya cek ini TWK-nya tidak saya cek soalnya. Harusnya soal seperti ini tidak saya dulukan. Beda dengan TWK sebelumnya bagus banget ya. Paket sebelumnya yang tryout pertama TWK itu bagus banget. Ini menurut saya enggak terlalu bagus. Suatu internasional perjanjian menyatakan ditanggungan tujuan perjanjian internasional tersebut. Nah, ya intinya telah tercapai ya, telah tercapai. Kalau sudah tercapai kan ditangguhkan ya. Oke, kemudian ini masuk ke TWK Bahasa Indonesia ya. Ya, betul. TWK Bahasa Indonesia. Nah, ini juga masuk dalam kisi-kisi. Di dalam kisi-kisi itu ada soal TWK Bahasa Indonesia yang sering keluar. Selain menarik ide pokok, itu juga mencari data atau fakta dan mencari opini. Jadi ada dua hal yang terkait dengan bacaan selain masalah mencari ide pokok, itu kita harus tahu mana kalimat atau berita yang itu dikatakan sebagai sebuah fakta dan mana yang dikatakan sebagai sebuah opini. Jadi kalau fakta itu artinya sudah terjadi. Triknya begitu. Kalau opini itu belum terjadi atau sebuah dugaan atau gambaran ke depan tidak didukung data yang sudah terjadi. Begitu. Nah, maka ini yang mana yang merupakan bukan fakta? Karena pertanyaannya adalah fakta yang salah. Berarti kan yang bukan fakta, alias kita mencari opini. Untuk mencari opini itu ada dua cara. Ada dua cara ya. Nah, ini dulu aja. Ini dulu kita bahas jawabannya yang mana ini. Opini yang dimaksud opini untuk nomor 25 itu
Kira-kira yang mana? Jadi kalau kita bicara opini, maka kita harus tahu bahwa soal pernyataan tersebut itu bukan merupakan suatu fakta. Ini contohnya. Wilayah ini mengalami kebakaran selama musim kemarau 2013. Ini ada nggak di situ sebagai suatu data atau fakta? Padahal ini membahas tahun sebelum 2013 ya. Kebakaran lahan hutan selama musim kemarau ini, sebentar, sebentar. Oh ya, benar ya. Berpotensi ya. Kekeringan berpotensi jadi selama bulan Agustus ini. Coba kita cek. Iya, betul ya. Berpotensi. Jadi kata-kata berpotensi itu artinya dia belum menjadi sebuah fakta. Karena kata potensi itu artinya berpeluang. Artinya diduga bahwa selama musim kemarau 2013 ini mengalami kebakaran wilayah ini. Itu ya maksudnya. Jadi itu belum menjadi sebuah fakta, hanya berupa dugaan. Jadi jawabannya adalah E. Kata-kata berpotensi itu merupakan kata prediksi atau dugaan. Begitu. Oke. Kalau yang lain jelas fakta. Walaupun kita tidak baca bacaan yang panjang itu, kita harus yakin. Kok yakin, Mbak? Karena sudah menemukan yang bukan fakta. Apakah masuk akal? Ada opsi selain E, artinya sehingga ada dua jawaban. Kan nggak masuk akal. Jadi kata berpotensi ini sudah jelas jadi petunjuk bahwa itu adalah sebuah opini. Maka ini pasti ada di dalam bacaan. A, B, C, D pasti ada di dalam bacaan. Begitu ya. Tahu ya maksud saya? Jadi kalau ada soal-soal yang mencari fakta atas kecuali, maka itu langsung nggak perlu ngecek bacaan lagi, tapi langsung ke opsinya, mana kalimat-kalimat di opsi itu yang itu bukan sebuah data, alias sebuah dugaan atau prediksi ke depannya. Begitu ya? Oke, lanjut. Nomor 2. Nah, pernyataan yang tidak tergolong fakta dalam bacaan di atas. Lagi-lagi tidak fakta dalam bacaan di atas. Apakah perlu melihat di atas? Jangan dulu. Nah, ini sudah jelas ada ini. Prediksi saya ini jawabannya D. Kalau tidak percaya, A, B, C, dan E cek. Pasti ada berita itu. Pasti ada. Kalau tidak ada berarti salah si pembuat soal. Begitu ya? Pasti ada. Tidak perlu dicek. Nah, nomor 27. Si vis pacem para belum. Nah, ketika ada soal yang kayak begini, biasanya mayoritas peserta itu tidak bisa jawab. Cara kepepetnya itu hubungkan dengan konteks kalimat. Jadi konteks kalimat sebelum dan sesudah itu dihubung-hubungkan sehingga kita bisa menebak dengan nalar kita mana yang terdekat. Itu begitu. Kenapa Pak kok soal kayak begini dimunculkan di dalam soal TWK Bahasa Indonesia? Karena itu bagian dari literasi, literasi bahasa Indonesia. Sejauh mana kita menguasai kosakata dalam bahasa, itu masuk literasi. Itu ada. Literasi itu bisa sebuah makna, bisa sebuah antonim, bisa sebuah sinonim, bisa berupa kelompok kata, begitu. Jadi itu namanya literasi. Sejauh mana literasi kemampuan wawasan kita terhadap bahasa. Begitu ya. Jadi kalau kayak begini ya tinggal cross check aja ke soal si vis pacem para belum cek seret ke soal ke bacaan. Mana si vis pacem? Nah, berarti di sini. Maka kalimat sebelum ini dan sesudah itu kita baca, kita pahami. Masyarakat diimbau agar siap siaga. Nah, ini siap siaga. Siap siaga kan berarti maknanya bahasa Latinnya civis pacem. Siap siaga kenapa?
menghadapi perang, menghadapi bencana. Nah, itu kan berarti kita cek apa yang paling dekat dengan itu. Nah, kira-kira ini masuk nggak? Nggak masuk. Makna ini bukan makna yang siap-siap. Ini jelas sedia payung sebelum hujan, artinya siap-siap terjadi hujan, terjadi sesuatu. Gitu ya. Jadi ini. Kemudian berikutnya, panjang sekali soalnya. Keterampilan kertas. Nah, ternyata tidak itu banget ya. Pertanyaannya seperti ini ternyata tidak rumit banget di pertanyaannya. Kita tinggal hanya mencari mana sih kata yang ditempeli oleh keterampilan kertas begitu. Jadi tinggal membaca konteksnya lagi-lagi ya. Makna kata keterampilan kertas. Jadi harus membaca konteksnya. Langsung kita cari mana itu keterampilan kertas. Ternyata harus baca cepat ini. Kalau model soal kayak begitu, maka kita tidak perlu baca pelan. Langsung scanning. Jadi trik membacanya pakai scanning. Scanning itu artinya mata kita itu langsung kita tarik kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri gini. Seret, duk. Nah, langsung ketemulah mana ya? Saya belum membaca sama sekali soal ini. Maksudnya hari ini tahun ini belum baca. Ini tahun lalu sudah. Ini keterampilan kertas ini. Dari lulusan dengan keterampilan kertas mereka masuk dalam karya laporan pemecahan masalah metodologi yang dipakai. Nah, ini jelas ya. Jadi kalau soal kayak begini, artinya dia mampu memecahkan masalah. Poinnya di sini kan, keterampilan kertas. Nah, ini nggak bisa dipaksakan memang. Nggak bisa dipaksakan semua peserta itu sama kemampuan dalam memahami konteks kalimatnya. Supaya sama atau mendekati sama antara pintar dan standar, maka banyak latihan, banyak baca, dan banyak menyimpulkan sebuah bacaan. Kemudian nomor 29, pernyataan di bawah ini tidak sesuai dengan bacaan di atas. Kalau ada kalimat tidak sesuai, itu jangan buru-buru langsung lempar ke bacaan, karena akan mencari satu persatu, butuh waktu yang lama. Maka cara cepatnya, jangan lewati dulu ya, jangan lewati dulu soal itu ketika masih bisa dikerjakan dengan cara saya. Kalau tidak bisa, maka lewati kerjakan terakhir, jangan didahulukan. Karena ini nggak mau nyocokkan satu-satu. Ada enggak ya, ada enggak ya. Nah, caranya, nomor 29, pola-pola soal kayak begitu, itu cari yang tidak logis. Apakah ada opsi yang tidak logis? Opsi yang tidak logis, apakah ada? Contohnya, kalau ini opsi yang tidak logis, berarti yang mana? Nah, ini. Arti tidak logis itu tidak sesuai dengan teori kalau kaitannya dengan teori. Begitu ya. Pola pikir para ilmuwan adalah ilmu terapan. Nah, ini kan sudah bukan ya. Ilmu terapan itu bukan seorang ilmuwan, saintis, bukan ya. Ilmu terapan itu seorang vokasi, pakar vokasi. Begitu ya. Jadi sudah salah di sini sudah jelas salah. Penekanannya ada pada metodologi tidak. Kalau seorang terapan itu bukan metodologi, tetapi pada evidence base, pada sampling data, bukan pada teoritis. Nah, itu pola pikir seorang para ilmuwan, penjelasannya itu sudah salah. Artinya, ya sudah salah ya nggak mungkin ada di bacaan kan begitu. Maksud saya begitu. Maksud saya begitu. Oke? Nah, itu maksudnya. Jadi jawabannya ini D. Kalau menurut saya, kita bisa gali dengan isinya. Apakah ada isinya itu? Baca aja tentang ilmu terapan. Seret, naik ke atas. Mana ya studi terapan? Terapan. Terapan. Nah, ini. Ilmuwan terapan meminjam ilmu dasar, ilmu terapan, multidisiplin, tidak ya. Berarti bukan ini. Kemudian
Ada yang lain mungkin ilmu terapan yang di atas mungkin ada. Ah, tidak ya, berarti tidak. Bukan. Oke, sudah jelas itu ya. Jadi kalau ilmu terapan dia tidak didasarkan pada metodologi, ya, tetapi yang dijelaskan pada impact-nya, validitas data, nah, metodologi riset yang kuat diterapkan, itu ya. Jadi untuk ini pengetahuan sih ya, ini pemahaman, pengetahuan. Banyak ilmuwan terapan, nah, terapan ya, coba nggak ada. Ini harus dibaca detail ya. Ilmuwan terapan, riset, menjembatani teori dan praktek. Nah ini kan ya. Akan tetapi mindset para ilmuwan tetaplah ilmu dasar. Nah, ini loh yang saya maksud. Ya, ketemunya di sini ya ternyata. Para ilmuwan tetaplah ilmu dasar, bukan ilmu terapan. Jadi harusnya ini diganti ilmu dasar. Begitu ya, bukan ilmu terapan. Kesalahannya di situ. Harus jeli ya ternyata. Tetapi kalau panjenengan punya pengetahuan umum seperti apa yang saya jelaskan, bahwa ilmuwan yang berdasarkan kajian metodologi dan uji statistik, maka penekanan penekanan seperti itu bukan ilmu terapan namanya. Itu loh maksud saya. Itu apa pemahaman ya, pengetahuan umum kita terkait dengan studi terapan atau studi S1, D4 atau S1, vokasi atau saintis. Begitu ya. Ilmuwan atau pakar vokasi begitu. Oke. Jadi kesalahannya adalah harusnya ilmu terapan untuk D itu diganti dengan ilmu dasar. Begitu ya, ilmu dasar. Oke, lanjut nomor terakhir 30 berdasarkan bacaan di atas berikut fokus ilmu terapan kecuali kecuali uh, nah ini nggak ada pilihan lain ya, harus dilihat di bacaan, harus dilihat di bacaan. Langsung aja lihat Jepang, Amerika, Singapura, Thailand, Swiss. Negara-negara itu langsung lirik ke opsi. Memang butuh butuh agak lama, tetapi kan nggak harus semua. Nggak harus semua. Caranya ngecek, triknya begini. B dulu, cek, kemudian D, kemudian C, baru ke A, baru ke E. Begitu caranya ngecek. B dulu, baru D. Kenapa? Karena jawaban kunci di semua paket secara mayoritas itu paling banyak kuncinya ada di B dan D. Loh Pak, guyonan namanya. Enggak, serius. Kajian saya mesti berdasarkan data, enggak ngawur ya. Oke, jadi kita cek Amerika apakah fokus pada kedokteran. Jeret, Amerika. Atas, Amerika. Amerika Serikat, Jerman, Inggris. Oke, belum masuk, belum ketemu. Mana Amerika yang fokus? Nah, ini bawah ternyata ya, di bawah ya. Amerika, sorry ya, saya masih mencari karena belum buka sama sekali soal ini. Nah, ini Singapura fokus. Nah, betul kan? Jepang fokus, berarti ada di sekitar sini. Nah, gitu. Biasanya begitu. Nah, ini Eropa dan Asia realistis fokus pada studi ilmu terapan. Swiss fokus pada ilmu terapan, manajemen, perhotelan. Thailand fokus pada, nah betul ya. Berarti si Amerika tadi negara yang keduanya, namun bentar, oh, nggak ada ya. Mana di titik mana ini? Pertanyaannya apa? Kecuali, kalau kecuali
bentar. Di bawah mungkin. Iya, di bawah ternyata ada ini ya. Dokter, kedokteran. Oke, enggak masuk, enggak masuk. Oh, udah. Berarti caranya nggak bisa ya dicek. Ini kebetulan kena di sini Jepang kena ini kan langsung ya Jepang elektronika benar. Amerika Serikat, Singapura ketemu. Singapura kan jelas itu ada keuangan. Kemudian Thailand fokus pariwisata betul. Thailand ini ya pariwisata. Kemudian Swiss fokus manajemen perhotelan betul ya. Yang nggak ketemu yang Amerika ya. Amerika Serikat ya memang berarti jawabannya ya pasti B. Ya, pasti B jawabannya. Cuman kan kita ngecek Amerikanya tadi, bukan ngecek yang lain. Oh, ini ada di atas ini ya. Terapan bisa berkembang jadi ilmu kedokteran. Kedua, ilmu tersebut majukan peradaban. Oh iya, betul. Ini Amerika di sini ya, mengembangkan keduanya itu. Keduanya. Jadi, penjelasan ini ternyata lari ke atas. Sulit ya soal seperti ini. Tapi intinya begitu ya. Intinya begitu. Kalau ketemu nyocokan begini, itu B dulu. Tapi kalau begitu ngumpul di sini, jadi opsi-opsi itu kan ngumpul di sini semua, maka enak langsung cepat. Ini biasanya ngumpul, jadi jangan khawatir hal-hal yang terkait dengan tema yang sama dalam satu soal. 30 itu kan temanya sama, negara masing-masing. Berarti ngumpul di dalam satu kelompok paragraf, begitu ya. Oke, cukup. Itu saja untuk TWK ya. Coba kita lanjut untuk apa namanya soal TIU yang belum sempat dibahas ya. TIU yang belum sempat dibahas mulai nomor 9 ke atas. Ya, 9 ke atas. Untuk nomor 1 sampai 9 bisa dilihat ya di rekamannya. Di TIU sudah saya share, dibukai aja. Ada dua rekaman kan itu. Bahas masalah konsep TWK dan TKP. Detail sekali saya jelaskan. Kemudian kisi-kisinya juga TWK dan TKP. Kemudian contoh-contoh soal juga saya berikan. Kemudian TIU-nya juga saya bahas, pakai TIU tryout saya bahas, plus pendalaman ini sampai nomor 9 kalau nggak salah. Iya, sampai nomor 9 betul ya. Nomor 9-nya belum. Oke, ya kita kerjakan ini nomor untuk TIU yang pendalaman. Oke, mulai nomor berapa ya kemarin? Oh iya, nomor 9. 9 sudah, 10. Oke, nomor 10. Mulai nomor 10. Ini adalah soal-soal yang sering dan selalu keluar tentang perbandingan. Ada 5 jenis soal-soal tentang perbandingan. Ada perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai. Kemudian ada membandingkan sebuah angka berupa X dan Y, atau perbandingan biasa istilahnya, perbandingan kuantitatif angka. Kemudian ada perbandingan yang terkait dengan pekerjaan, atau istilahnya dengan workload, atau loadingnya kerja sebuah kelompok itu. Jadi itu juga masuk dalam soal perbandingan. Kemudian masalah perbandingan usia atau umur itu juga keluar di dalam soal perbandingan. Jadi ada 5 kelompok atau pola soal tentang soal-soal perbandingan senilai maupun berbalik nilai. Oke, nomor 10. Harga 2 lusin baju sekian. Maka besar mana antara X dan Z? Di mana X itu harga 1 lusin, di mana Y itu harga 5 baju. Soal seperti ini yang nggak perlu dikerjakan, nggak perlu dihitung. Namanya 1 lusin itu 12 baju, ya pasti X lebih besar daripada Y. Ngapain pakai dikerjakan? Loh Pak, nggak ada Pak, X lebih besar daripada Y. Enak lah aneh, jawab ngono. Ayo, ini loh cara menguji kecerdasan kita dalam menebak sesuatu dengan nalar yang tinggi. Bagaimana maksudnya Pak? Kuncinya
dengan cara cepat kita akan tahu X lebih dari Z tanpa menghitung. Karena ini satu lusin, ini 5 baju. Begitu. Tetapi di sini nggak ada soalnya. Y lebih dari X, berarti tidak cocok. X sama dengan tidak cocok. X kurang dari Y, padahal X lebih dari Z. Tidak cocok. Dan ini tidak mungkin. Wong ini X lebih dari Z kok tidak dapat ditentukan, berarti sudah ini. Walaupun kita tidak ngecek, tidak ngitung, pasti C. Pasti C nalarnya. Saya belum ngitung ini. Sama sekali belum ngitung. Jujur spontan juga untuk TIU. Belum saya kerjakan, spontan juga ini. Kemarin 9 nomor spontan, belum saya coba. Yang soal baru, karena betul-betul baru tahun ini. Baru membuat minggu ini hari Senin siang, baru membuat mbak-mbaknya. Seninnya. Seninnya di tryout kan. Nah, Selasa kemarin sempat saya bahas hanya sampai nomor 9 karena bahas yang lain nggak cukup waktu. Nah, kenapa kok C pasti benar? Walaupun tidak ngitung. Karena jawabannya ini jelas dengan cepat, X lebih dari Y. Bukan ini, bukan ini, bukan ini, dan bukan ini. Terus mana lagi kalau nggak ini? Begitu. Nah, kalau ingin bukti ya dihitung. Oke, nggak apa-apa kalau yang jenis malam. Kalau ingin bukti dihitung. Min 70.000 apakah itu nilainya Y? Ya, caranya ini dua lusin 240, dua lusin 240. Kalau satu lusin berarti 120 kan begitu. Berarti X-nya 120.000. Kalau 5 baju berarti ini dibagi 12. Berarti 100.000. Kok 100.000? 120 dibagi 12 ya 10.000. 10.000. Kalau kali 5 berarti 50.000. Nah, apakah betul bahwa 120 dikurangi 70.000 itu hasilnya 50.000? Cocok. Berarti C cocok. Saya belum hitung. Sama sekali belum hitung. Tapi saya yakin sekali jawabannya C. Walaupun tanpa menghitung. Karena A, B, D, E salah. Dengan tanpa menghitung, cepat sekali menyimpulkan A, B, D, E salah. Dan begitu ya. Oke. Logika-logika ini harus harus kita latih ya. Karena sering akan menemukan soal tes intelijensi. Makanya judulnya itu tes intelijen. Intelijen itu kan kecerdasan. Kecerdasan ya. Oke. Nomor 11. Nomor 11 ini membandingkan cara membandingkan biasa cuma dalam bentuk tabel ya. Perbandingan biasa kuantitatif besar mana nilainya. Kalau kita hafal sekali lagi angka istimewa ini, maka cepat. Saya pernah bilang berkali-kali bahwa ada angka istimewa yaitu 7/8. Maka 6/7 dari berarti 6/7 kali coret-coret maka 6/8. Nah ini 6/8. Ya sama. Begitu. Cepat sekali. Kalau nggak hafal ya terpaksa. Ini kita jadikan pecahan biasa. 87,5% itu artinya apa? Artinya 87,5%-nya itu persen, 100. Nah, kalau ingin komanya ini hilang, maka maju, maka ini harus nambah 0. Berarti 875/1000. Oke, bagi semuanya dengan 25. Nanti jatuhnya pasti 6/8. Begitu ya? Lanjut, nomor 12. 1/16 dibanding dengan 16/100. Besar mana? Cara cepatnya, ini kalikan ini, nilainya taruh sini, 100, itu punyanya ini. Oke ya? Kemudian 16 kali 16, taruh sini, punyanya ini. Nah, 16 kali 16 jelas. 15 kali 15, 225. Berarti di atasnya 225. Begitu. Jadi kalaupun nggak hafal, nggak perlu mengalihkan. Tapi biasanya kan hafal pada titik-titik angka tertentu antara 1 sampai 40 kuadrat. Biasanya peserta itu hafalnya 11 kuadrat, 12 kuadrat, 13 kuadrat, 15 kuadrat, 19 kuadrat, 20 kuadrat, 25 kuadrat, 26 kuadrat, 27 kuadrat, 32 kuadrat. Saya hafal ini semua. Mayoritas sampai 100 sampai 40 kuadrat saya hafal. Artinya titik-titik itu kita bisa naikkan, turunkan. Oh, berarti 16 kuadrat pasti kan begini. Artinya 100 kurang dari 16 kuadrat itu berapa? Kalau 5, 225 berarti 256.
Jadi saya ngecek kan begitu ngeceknya. Oh, hafal dua-dua, tapi saya lupa, agak lupa. Nah, ingat lagi. Iya, barusan agak lupa, tapi begitu ingat ini, akhirnya nyantol lagi. Begitu. Oke, jadi kalikan silangnya jangan ketukar ya, jangan ketukar. Lanjut nomor 13. Nah, ini hati-hati soal seperti ini. 2 pangkat X 64. Maka berapa di sini supaya tetap bilangan pokoknya sama. Baru diambil atasnya. Itu ya. Jadi X-nya baru akan ketemu. 64 jelas 8 kali 8. 8 jelas 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. Maka 3 sama 3, 6. Sehingga 2 pangkat 6. Sehingga X-nya adalah 6. Nah, 3 pangkat Y sama dengan titik-titik pangkat berapa supaya 3 pangkat. Jelas 9 kali 9, 81. 3 pangkat 2, 3 pangkat 2. Sehingga 2, 2, 4. Gitu ya. Sehingga Y-nya adalah 4 dari dasar ini. Nah, ini X-nya 6, Y-nya 4. Berarti X lebih dari Y. Begitu. Oke ya? Loh, nggak ada jawaban. Nah, ini kayaknya salah ketik ini ya. Nah, harusnya begini. Salah ketik. Oke, lanjut. Nomor 14. Nomor 14, ini juga membandingkan perbandingan biasa. Pola soalnya kayak begini, ngitung biasa. Maka dari itu, kalau ingin mendalami soal tentang perbandingan, berubah soal cerita, maka tetap fondasi dasarnya apa? Hitung-hitungan. Hitung-hitungan, baik desimal, persentase, maupun pecahan terutama. Kenapa? Kalau soal perbandingan diwujudkan dalam soal cerita, itu sering dalam bentuk pecahan. Maka kita harus tahu menjumlahkan pecahan, menyamakan penyebut. Terus lagi harus tahu cara perkalian silang. A per B sama dengan C per D. Cara ngalikan silang harus. Lagi satu lagi, harus tahu cara mindah ruas. Kalau ini ke sini, awalnya plus jadi min. Kalau di sini plus pindah ke sini jadi min. Itu harus tahu basic perhitungan ini ya. Nah, untuk yang ini 12. Ini sudah jelas, 5 tambah 6 hanya 11. Jangan dihitung total. Lihat aja ini. Ini jadi 0, berapa? 0,2. Karena ini 7. Ini jadi berapa? 6,1. Ini jadi berapa? 5,3. Sudah bulatkan ke atasnya saja. Nah, 2, 2, 4 tambah 3, 7. Berarti nggak sampai kurang dari 12. Artinya X kurang dari Y. Jret. Jangan serius-serius. Dijumlah semua ini koma-komanya. Lama ngitungnya. 15. Jika P bilangan bulat, di mana ini? Maka besar mana X dan Y? Oh, ini pangkat ya, pangkat kuadrat, ini kuadrat. Saya kira teman-teman tahu ya kalau seperti ini. Namanya pangkatnya genap, pasti selalu bernilai positif, berapapun angkanya. Min maupun plus, kalau dimasukkan, dikuadratkan, pasti positif nilainya. Positif kali negatif, maka min 3 hasilnya. Min 3. Min 2 kali positif, maka min 2. Nah, ini plus 5, ini plus 7. Ya, terang-terangan, uang min 3 itu jelas kurang dari min 2, kok apalagi ini besar 7, ya jelas kurang dari Y. Pasti. Maka jawabannya B. Pak, bagaimana kalau pangkatnya pangkat 3, Pak? Pangkat 3, kalau bilangan bulat, ini ada negatif dan ada positif. Maka pangkat 3 itu jawabannya ini tidak bisa ditentukan. Karena kadang berlaku X lebih besar ketika P-nya negatif, karena negatif pangkat ganjil hasilnya negatif, begitu. Kadang juga X lebih kecil. Gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 16. Nah, soal ini membandingkan perbandingan biasa tapi dalam bentuk pecahan. Itu juga kita harus tahu cara cerdiknya, karena ini semuanya satu, maka fokuslah pada di sini saja. Nilai semakin membaginya semakin kecil, maka nilainya semakin besar. Artinya, ini terbesar nilainya, besar sendiri.
Ini terkecil karena 69 itu angka yang paling besar sehingga nilainya ini paling kecil. Maka besar dikurangi paling kecil. Podo karo 4, 3, 2, 1. Ini sebagai 1/63 saya anggap. Ini paling kecil sebagai 1/69 saya anggap. Saya anggap. Maka besar dikurangi kecil sendiri pasti lebih besar nilainya daripada 3-2. Jadi 4-1 itu pasti lebih besar daripada 3-2. Maksudnya begitu ya. Sehingga jawabannya X lebih besar daripada Y. Nomor 17. Jika nilai X terletak antara Y dan Z, sedangkan Z kurang dari X. Nah, kita coba ini dulu ditulis, akan lebih mudah. Z kurang dari X, di mana X terletak antara Y dan Z. Antara Y dan Z. Nah, kan begini jawabannya. Jadi X antara Y dan Z. Terus Z kurang dari X, nyambung ke sini. Begitu. Maka mana yang tepat? X kurang dari Y. Ini tinggal motong aja. Nah, gitu cara cepatnya ya. Mudah-mudahan paham. Jadi Z kurang dari X kita tulis dulu, baru X terletak. Begitu. Jadi karena X sudah disebut, ternyata disebut. X terletak antara Y dan Z. Namanya antara, berarti X kan tengah-tengah antara Z dan Z. Karena Z kurang dari X, maka X lebih besar daripada Z. Nah, berarti di sini. Oke, 18. Nah, ini hati-hati. Kalau tidak hati-hati, kita akan menjawab ini. Hati-hati. Karena X kuadrat, ketika pindah ke kanan, nah ini yang saya maksud ya, bisa pindah. Bisa mengerjakan soal dengan pindah kanan atau kiri, itu ini. Basicnya ketika mengerjakan soal perbandingan. Pindah jadi positif, maka X sama dengan akar 4. Akar 4 itu boleh 2, boleh min 2. Karena apa? Karena min 2 kali min 2 juga 4. Artinya X kadang 2, X kadang min 2. Berarti tidak selalu sama. Maka jawabannya D. 19. Nah, soal ini hubungan antara kuantitas A dan B besar mana? Karena ini perkalian, maka berlakulah matematika komutatif. Komutatif itu artinya kita bisa coret mana yang sama, kanan dan kiri. Ini coret dengan ini coret dengan ini coret dengan ini. Bilang dan bilang. Ini coret dengan ini dengan ini dengan ternyata bersih. Maka jawabannya sama, kanan dan kiri. Begitu ya. Oke. Nggak perlu dikalikan, serius-serius. Tidak perlu. Gitu ya. Nomor 20. Nah, ini mulai soal yang lebih rumit. Siap-siap besok keluar polanya kayak begini. Tahun terakhir pola yang paling sering keluar kayak begini. Tahun 2023 kemarin. Oke. B-nya jelas 30 hari. Untuk yang A, waktu yang dibutuhkan penjahit X dan Y bekerja sama dalam membuat 80 baju kaos. Bekerja sama. X 40 baju kaos dalam waktu 20 hari. Dalam waktu 20 hari. Y memproduksi 20 baju kaos dalam waktu 15 hari. Jadi 20 baju itu 20 hari. Kalau yang penjahit Y 20 baju itu 15 hari. Nah, sekarang kalau 80 baju. Nah, masalahnya 80 baju. Si X kalau nggak 80 baju berapa dulu harinya? Nah, itu dulu ya. Ini tadi 20 hari ya, 20 hari. Terus si J kalau 20 itu sekian 15 hari. Maka kalau 80 berapa kemampuan Y, penjahit Y? Kalau ini ketemu baru digabung di sepersegitu. Ini cara cepat aja. Ini ke sini kali 2. Karena semakin banyak semakin banyak baju, maka semakin lama. Sedikit baju, semakin sedikit. Berarti perbandingan senilai. Maka kalau ini kali 2, maka ini juga harus kali 2. 20 kali 2, 40. Red. Ini juga senilai, kali 4. 20 ke 80 kali 4, maka ini harus kali 4. 60. Nah, ketemu. Maka langsung 1/40 tambah 1/60.
Begitu. Maka plus begini 120, 3, 2. Artinya 5 per 120. Langsung dibalik ini kalau mencari waktu. Waktu. Langsung dibalik. 120 dibagi 5. Maka hasilnya adalah 24. 24. 24 hari. Nah ini 30 hari. Maka A kurang dari B. Jret. Begitu. Oke ya? Paham? Ya, nggak apa-apa Mbak Inur. Lanjut, nomor 21. Ya, tinggal sedikit ya. Peluang Andi datang ke studio hari Senin 0,3. Peluang Boni 0,6. Peluang. Peluang. Peluang Andi datang namun Boni tidak datang. Nah, gampang kan ya? Kalau Boni datang ini, ya, Boni datang 0,6. Berarti peluang tidak datang. Tidak datang. Itu kan berarti 0,4. Loh kok tahu, Pak? Ya karena 0,6 itu 60%. Dari 100% kan berarti 40%-nya tidak datang. Itu maksudnya. Jadi peluang Andi datang namun Boni tidak datang. Nah, peluang Andi datang 0,3. 0,3. Peluang Boni tidak datang 0,4. Namanya dan. Itu dikali. Dikali ya. Jadi 0,3 kali 0,4. Jawabannya 0,12. Bukan 1,2 ya, karena di belakang koma satu angka, di belakang koma satu angka, maka harus dua angka. Begitu. 0,12 dan 0,9 besar siapa? Ya jelas besar 0,9. 9 sama 1 kok. Nah, begitu ya. Sehingga A kurang dari B. Hanya begitu saja. Peluang Andi datang, namun Boni tidak datang. Berarti kan peluang Andi datang, tetapi Boni tidak datang. Maka keduanya digabung. Peluangnya ada berapa? Gitu ya. Agak sulit, nomor 21. Nomor 22. Rata-rata tinggi besar mana ini? 5 orang, ini. Soal seperti ini nggak perlu dihitung serius-serius. Nggak usah dihitung serius, 186 tambah 187 tambah dibagi 5. Gede kok yang nggak perlu serius. Kenapa? Ini angkanya tidak terlalu jauh. 189, 188, 188, 187, 186. Langsung aja lempar. Ini ditempelin sini jadi 188. Dikasih 1. Ya, oke. Nah ini 186. Nggak disumbang siapapun. Artinya nggak mungkin rata-ratanya si 5 anak itu 188 tidak mungkin. Karena ada 186 yang belum disumbang. Nah, artinya A kurang dari B. Begitu. Jadi jangan serius-serius paneng. Ini keluar beneran loh. Soal-soal udah kayak gini keluar dan memang nggak sulit. Tetapi masalahnya Anda menghitung benar sampai 1 menit atau hanya 30 detik selesai. Masalahnya di situ. Sehingga saya duga dari 35 soal untuk anak yang cerdas, yang latihannya banyak, atau anak yang standar tapi sering latihan, sehingga dia mampu mengerjakan 30 soal dengan tidak terlalu lama. Tetapi jangan salah, 5 soal sampai 7 soal butuh waktu yang pasti lama. Rata-rata begitu. Pengalaman semua yang bercerita. Butuh waktu lama Pak, 5-an soal. Maksud saya, kalau Anda mau superior sempurna, mendekati 100%, maka tidak ada pilihan lain. Soal-soal yang kayak begini harus cepat. Sehingga 5 soal tadi yang butuh 2 menit kita sumbang dengan soal-soal yang cepat-cepat tadi. Itu. Jadi kenapa? Walaupun soalnya mudah, hampir tidak kita temui jarang yang sampai betul semua 100%. Padahal kalau dibawa pulang ujian tes intelijensi mungkin mengerjakan 2 jam akan benar semua. Masalahnya kita hanya dikasih waktu 35 menit. Apakah bisa? Nah, itu bisa dengan cara tadi. Soal-soal yang mudah dengan cepat. Apakah kita bisa dengan cepat? Bisa. Ulang terus, ulang terus soal-soal dari saya. Sampai ngelontok, paham, dan hafal. Serius. Paham itu apanya? Hafal itu apanya? Harus tahu. Hafal artinya tahapan mengerjakannya, tahu itu hafal. Tahapan. Maksudnya tahapannya bagaimana ketika ketemu soal pola kayak tukang sekian, kerja sekian, berhenti, bisa dilanjut,
butuh tambahan berapa supaya tepat waktu. Nah, mudah-mudahan kan tahapannya tahu. Begitu ya, hafal itu di situ maksudnya, bukan hafal angka. Oke ya, paham artinya paham ketika trik seperti ini, mengerjakannya cepat seperti itu, maka cepat mengerjakannya. Nah, kalau kita pada taraf itu mampu di sana, maka kita nanti pada saat ujian akan mampu meluangkan waktu yang lebih banyak untuk soal-soal yang sulit, sehingga sempurnalah kita dapat. Tapi itu sulit, karena itu butuh latihan yang keras, dan butuh mental pengendalian diri yang luar biasa. Mentalnya di mana? Dimainkannya. 5 sampai 7 soal buat anak-anak yang hebat. 7 sampai 10 soal buat anak-anak yang standar. Itu sengaja kan tidak dikerjakan di awal. Hindari dulu, tuntaskan semua dulu, baru nanti setelah TWK selesai, TKP selesai, kembali ke TIU yang 5-an, 7-an soal tadi. Karena momen itulah jenengan fokusnya akan lebih tinggi. Karena sudah terlepas dari beban passing grade yang sudah terlewati semua. Sudah semua terbaca. Walaupun tinggal sisa 15 menit, terus ada 5 soal, akhirnya kan satu soal dapat 3 menitan. Oh, bagus. Dan satu-satunya menurut saya yang dapat 100% bulat tanpa salah satu pun tes intelijensi, seorang dokter spesialis. Tahun 2019 lulusnya CPNS murid saya. Itu ya begitu. Ada 5 soal yang tidak dikerjakan di awal. Tapi setelah tuntas semua TWK, kembali ke situ. Walaupun 5 itu tidak semua mampu. Ada 2 yang main feeling. Main feelingnya tepat. Jadi luar biasa. Tapi effortnya luar biasa. Saya ceritai singkat ya. Seorang dokter spesialis anestesi, jarang sekali dia bisa meluangkan untuk ikut bersama. Bisa meluangkan ikut bersama itu jarang sekali. Tetapi mau berusaha. Sampai ke rumah saya itu mau belajar. Cuman jarang. Jarang sekali tepat waktu. Tetapi hampir selalu mengerjakan soal apa yang saya beri. Kapan dia mengerjakannya? Setiap subuh. Setiap habis subuh selalu laporan, Pak, saya minta soalnya, tapi saya tidak buka dulu, nanti habis subuh saya kerjakan. Dokter spesialis, serius. Setiap subuh laporan dikerjakan. Awalnya itu saya sampai heran, iki iso ta biji 140 munggah. Karena dokter spesialis, saingannya nanti pasti pinter-pinter juga tes intelijensinya. Kenapa? Karena di awal pertemuan saya ngajar di lantai 6 di rumah sakit itu, mohon maaf ya, kemampuannya biasa. Ini kok begini ya, biasa banget kemampuan. Batin saya begitu, di awal-awal pertemuan itu. Dapat 3 kali pertemuan itu masih tetap, kok nggak cepet belas nggak rapi gitu. Padahal batin saya itu, lulusan SMA 5, kedokteran UNER, spesialis, ternyata karena sudah lama mungkin nggak ngerjakan soal-soal begitu, mungkin itu. Ternyata lama-lama ngalir, kecerdasannya akhirnya muncul dengan sendirinya. Oh, aslinya pinter berarti hanya perlu dibangkitkan saja. Begitu. Jadi semuanya saya kira bisa. Bisa. Oke ya? 100% itu. Enggak salah sama sekali. Bulat 175. Serius ini. Enggak omong kosong. Ada faktanya. Kalau nggak percaya cek aja data uh, Pemprov Jatim yang masuk nilai rumah sakit haji dokter spesialis anestesi itu masih terikot itu nilainya. Ada. Dan nilai tertinggi itu. Sampai tidak bisa ngejar lawannya. Di tahap kedua kan masuk itu 2 orang. Masuk 2 orang bersaing, 3 orang bersaing merebutkan satu kursi, tapi yang kedua nilainya hebat SKB-nya tapi tidak mampu mengangkat karena terlalu jauh selisihnya. Tulis sampai 70 poin nih. Ngeri. Karena dokter spesialis, mohon maaf, jarang yang belajar. Makanya ketika dokter spesialis belajar itu saya duga, insya Allah ya terbaik terus nilainya. Serius ini. Berkali-kali sok banyak, mungkin lebih dari 20 orang dokter spesialis yang sudah lulus dengan belajar serius. Gitu ya. Sutomo dan Haji yang terbanyak. Terus sama Suwandi, rombongan itu. Setiap tahun selalu banyak dokter spesialis yang bergabung. Dan mereka rata-rata belajarnya 2 minggu sebelum ujian, minta privat. Rata-rata. Tetapi tidak semua. Banyak yang ikut reguler begini juga. Oke, lanjut nomor 23.
Diketahui Anto, ini tadi sudah terjawab. Oh, sudah. Nomor 23. Nah, ini jangan berpikir bahwa ini adalah menghitung tentang jarak waktu dan kecepatan. Tidak selalu. Tidak selalu ya. Eh, 15 menit kecepatannya ini. Kalau 15 menit kecepatannya 50, maka jarak rumah Anto. Nah, ini berarti pakai rumus ya. Jarak ya, pakai rumus ya. Jarak rumah Anto ke rumah Bento. Antum mengendarai ini. Jadi kalau waktunya ini, nah ini hati-hati, ini kilometer, ini menit ya. Maka menit harus jadikan jam. Ini seperempat berarti ya, seperempat jam. Jarak V kali T ya, V-nya itu 50. Kecepatan ini salah, ini soal begini. Ini harusnya kecepatan ini per jam. 50 kilometer per jam, ini soalnya salah. Tapi nggak apa-apa, kita anggap benar. Kecepatan rata-rata 50 kilometer per jam kali seperempat waktunya. Maka ini berarti 50 bagi 4 ya, 50 bagi 4, 1, 4, 10, 10 berarti 2, 2, 8, 20 berarti 12,5. Jadi 12,5 jam alias 12,5 jam. Nah, 12,5, kok 12,5 jam. Jarak ya, 12,5 kilometer. Oke, berarti ini ketemu 12,5 kilometer. Ya jelas lebih dari ya, lebih dari 12. Maka A lebih dari B. Nomor 24, nah ini mulai umur, mulai umur. Umur dia ini sepertiga umur ayah. Berarti sepertiga, dia ini sepertiga umur ayah. Nah, umur ibunya 5/6 kali umur ayah. Jika umur Dani 18, nah tinggal nempel aja di sini 18. Ini kali 3, 2, 5, 4. Berarti ayahnya 54. Pertanyaannya umur ibu. Maka nempel sini 5/6 kali 54. Seret-seret 9 berarti 4, 5. Begitu ya. Ini spontan, saya belum nyoba ngerjakan sama sekali. Nomor 10 sampai terakhir belum. Nomor 25, umur Andi 2 kali umur Betty. Jadi umur Andi 2 kali umur Betty. 8 tahun yang lalu, umur Andi sama dengan 3 kali umur Betty. Nah, berarti tulis saja dulu begini. Umur Andi 3 kali Betty. Ya, 3 kali Betty. Masalahnya 8 tahun yang lalu, berarti A-nya -8, B-nya -8. Begitu ya. Karena dua-duanya harus mundur 8 tahun. Maka B mundur, A mundur. Begitu ya. Jadi harus dikurung. Yang mundur tadi harus dikurung. Maka ini kali ini 3B, ini kali ini -24, A -8. Kumpulin. Kumpulin. Ya. A sama dengan 3B pindah ke ruas kanan berarti -16. Jadi A sama dengan 3B -16, ini masuk ke sini. Akhirnya ketemulah 3B -16 sama dengan 2B. Berarti ini pindah ke kiri jadi B, 3B min 2B kan jadi B, 16. Maka B sama dengan 16. Yang dicari bukan B, berapa umur mereka. Berarti dicari A juga. A kan 2 kali B, maka 2 kali 16. Berarti 32. 32 tambah 16, 48. Oke, jawabannya 48. Jangan ragu kalau tahapannya benar, ngitungnya enggak glotal-glotal, fokus, yakinlah ketemu. Jangan berpikiran bahwa dulu ketemu nggak ya, ngitung ini nanti. Jangan-jangan nggak ketemu, gitu. Kadang-kadang begitu. 5 tahun yang lalu umur Nana 5 tahun yang lalu min 5 sama dengan 4 kali umur Bambon. 4 kali, jangan lupa Bombonnya juga harus diminkan 5. Begitu ya. Jadi fokusnya di sini. Kemudian 4 tahun yang akan datang, nah berarti plus 4. Plus 4. 4 tahun yang akan datang, oh ini? 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur Nana sama dengan, oh alah, ditukar-tukar ini poinnya. Berarti 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur Nana sama dengan 3 kali umur Bonbon ditambah 1. Wah, robot ini. Susah ini. 2 kali umur Nana, berarti 2 Nana sama dengan 3
Bombon plus 1. Nah, begitu ya, plus 1 tahun. Masalahnya, Nana harus plus. Karena yang akan datang, 4 tahun yang akan datang. Berarti Nana harus plus 4, jangan lupa dikurung. B juga harus plus 4, jangan lupa dikurung. Nah, begitu cara praktis dalam membuatnya. Sudah seperti ini tinggal dikali-kalikan aja. Saya percepat ya, saya percepat, nanti coba pelan-pelan sendiri ya. 2N plus 8, 3B plus 12 plus 1, oke? Maka 3B plus 13, 2N plus 8, maka 2N min 3B sama dengan 13 min 8 berarti 5. Nah, ini juga dipisah 4B min 20. Oke ya? Min 20 pindah ke kiri atau ini pindah ke kanan berarti min 15. Berarti N min 4B min 15. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah begini ketemu pasti. Nah, karena yang ditanya umur Nana, maka yang dieliminir adalah B-nya. Supaya B tereliminir, maka kalikan 4, kalikan 3. Ya, akhirnya jatuhnya hilang. Ya. Kalau ingin hilang, maka ini harus jadi plus. Berarti nanti dikurangi min. Oke ya, ini kali 4, ini kali 3. Berarti ini kali 4, 8N, kali 3, 3N. Kali 4, 20, kali 3, min 45. Jret, min 25. Ini kan tadi min, berarti min jatuhnya plus. Plus 45. Nah ini min tadi, ya, maka di sini 5N. Maka N sama dengan 99. Nggak ada jawaban. Nah, jengkel ini kalau nggak ada jawaban. Soro-soro nggak ada jawaban. Umur Nana sekarang. Umur Nana sekarang. Di mana letaknya? Diulang nggak ini? Buru-buru tadi gitu ya. N ini 4B. 4B, coba yang atas ya. 4N min 4B. Oh iya, ya, betul-betul. N min 4B sama dengan min 20 plus 5. Berarti 15 min ya. N min 4B. Betul-betul N min 4B. Min 15. Oh alah, ini 20 ya. Ini min kan harusnya 20 ya. Oh kali 3 min 45. Ini 20. Oh 65. Kesalahan ngitung. Bro. Ini 65 harusnya ya. 65. Oke, 65 bagi 5. Jelas ya 13. Oke, jawabannya 13. Oke, lanjut. Nomor 27. Waduh, setengah 10 ya. Oke, cukup dulu, nggak apa-apa ya. Cukup dulu. Kita lanjut aja. Nomor berikutnya ini di bimbingan hari Sabtu. Dan nanti ada soal lain lagi yang mungkin ikut lagi. Soal hitung cepat nanti ya. Di hari Sabtu sama soal pendalaman ini. Dan bahas masalah TKP yang belum. Oke, itu saja dulu dari saya. Sudah setengah 10 teman-teman ya. Sudah 1,5 jam. Mohon maaf, libur-libur tetap bimbingan. Nah, terima kasih keaktifannya ya. Sudah sekian dulu dari saya. Eh, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat. wabarakatuh. Masih banyak waktu. Insya Allah Waalaikumsalam Pak, terima banyak kasih. belajar kita. Oke, Terima sama-sama. kasih, Pak Nuwun. Oke, sami-sami.